Shalom jemaat Youth. Hari ini mari kita tetap bangkit berdiri. Kita akan bertepuk tangan, mengangkat suara kita, dan kita memberikan pujian, penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita yang agung dan perkasa. Mari bersama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Ya Kau Raja atasku, hanya Tuhan kita yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama angkat suara katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama, ajaib Kau Tuhan, Kau agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, Kau agung. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Hanya satu nama yang layak untuk kita tinggikan saat ini, yang menjadi sumber kemenangan kita, pengharapan kita. Dia satu-satunya gunung batu kita. Dia agung dan perkasa. Dia berkuasa dan memerintah selamanya. Mari angkat suaramu, sama-sama puji Tuhan kita. Katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau
saudara, sungguh ajaib Tuhan kita. Dia layak untuk disembah. Dia sumber kemenangan kita, sumber pengharapan kita yang tidak pernah berubah. Sungguh tidak kemarin, tidak hari ini, tidak juga hari esok. Dia tidak pernah sedetik pun berubah. Bahkan saudara, di tengah masa-masa yang berat yang sedang kita lalui, di tengah penderitaan dan kepahitan yang kita sedang hadapi saat ini, kasih setia Tuhan tetap sama, tidak berubah dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita tengah bergumul dengan begitu banyak kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, kesesakan dalam hidup kita. Jiwa kita demikian kering seperti padang gurun yang gersang dan mati. Tapi hari ini, saudara, sungguh firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Setiap kita yang hidup di masa ini sedang mengalami hal yang sama. Sebagai saudara seiman, mari kita saling menguatkan. Dan juga dengarlah undangan dari Tuhan kepada setiap kita hari ini. Yang letih lesu, yang berbeban berat, mari kita datang kepadanya. Mari kita membawa segenap hati kita, hidup kita kepadanya. Dengan jujur kita mengakui kekeringan dalam jiwa kita. Biarlah kasihnya, biarlah kebaikannya, biarlah kekuatannya boleh menghampiri kita dan membawa kita erat melekat kepadanya. Selama kita naikkan pujian ini sebagai kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempatku dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapat kekuatan yang baru, kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari itu, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sekali lagi kita pujikan dari Allah, katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau, memandangmu di tempatku, tanahku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, ku dapat kekuatan yang baru. Mari jemaat katakan bersama-sama, sebab kasih setia-Mu lebih dari itu. Amin. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu
Jemaat sekalian kasih Tuhan, di momen ini, tundukkan kepalamu. Bersama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Bersama-sama kita merendahkan diri kita di hadapannya. Ya Allah yang kudus, ya Allah yang agung dan perkasa, yang kita puji dan tinggikan. Tapi dia juga Allah yang demikian dekat dengan kita. Yang tidak menutup telinganya terhadap pergumulan-pergumulan kita. Sebab itu saudaraku, datanglah ke hadapannya apa adanya, dengan jujur mengakui pergumulan setiap kita. Yang sedang kita alami di tengah masa-masa yang demikian sulit ini. Masa-masa yang mungkin kita rasa demikian gelap, demikian kelam, demikian pahit. Apapun itu bawa di hadapan Tuhan. Minta Tuhan memulihkan, menolong kita, memberikan kita kekuatan. Di dalam doa kita, mari kita juga mengingat setiap saudara seiman kita yang mungkin juga sedang mengalami pergumulan ini. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan. Kiranya Tuhan juga memberikan keamanan kepada setiap mereka. Kita ambil waktu ini untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Apa adanya kita datang dengan jujur mengakui semuanya. Kelemahan kita, kesulitan kita di hadapannya. Sebab dia mendengar seru doa kita satu demi satu anak-anaknya. Kita juga akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat saat ini. Kita juga akan berdoa, mengangkat suara kita untuk para korban banjir, korban longsor, dan ada demikian banyak bencana alam lainnya yang terjadi di awal tahun ini. Sungguh bukan tahun yang mudah untuk negara kita. Kita berdoa untuk para korban ini supaya Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri penghiburan dan pemulihan. Kita berdoa juga supaya pemerintah boleh memiliki hikmat bijaksana untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Kita juga boleh berdoa supaya Tuhan terus menggerakkan lebih banyak lagi orang, khususnya orang-orang percaya untuk boleh peduli dan membantu pemulihan dari para korban. Dan kita angkat suara kita berdoa untuk bangsa negara kita ini. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami melihat bahwa tahun ini bukan tahun yang lebih mudah Tuhan. Justru di awal tahun ini kami melihat ada begitu banyak bencana yang datang kepada negeri kami. Ada begitu banyak masalah Tuhan yang harus dihadapi oleh negara kami. Kami belum terlepas dari pandemi COVID-19, tapi kami juga harus menghadapi begitu banyak masalah yang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat. Engkau sanggup untuk memulihkan bangsa negara kami. Engkau sanggup untuk menolong setiap korban, memulihkan mereka. Engkau sanggup untuk hadir, menghibur mereka Tuhan. Dan kami berdoa untuk para pemerintah kami, bagi para pemimpin kami, Tuhan kiranya memberikan hikmat. Tuhan kiranya menolong mereka supaya boleh menangani dengan baik pemulihan dari setiap bencana ini. Tuhan juga gerakan kami, gerakan setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk boleh ikut ambil bagian. Walaupun ini masa yang sulit untuk setiap kami, tapi kami juga mau mengambil bagian, menyisihkan Tuhan apa yang kami bisa berikan. Dana, daya kami, doa kami Tuhan kami serahkan. Supaya boleh ada pemulihan bagi bangsa negara kami dan bagi khususnya bagi mereka yang terdampak Tuhan sebagai korban. Dengar doa kami Tuhan. Terakhir mari kita juga berdoa untuk gereja kita secara khusus bagi para hamba Tuhan. Supaya Tuhan boleh terus memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan hikmat dalam menjalankan pelayanan penggembalaan jemaat. Di masa yang sulit ini, kiranya mereka boleh Tuhan berikan kekuatan, pertolongan. Sehingga mereka boleh tahu apa yang harus dilakukan untuk menghibur, untuk boleh menguatkan iman dan kerohanian setiap jemaat Tuhan. Dan kita angkat suara kita dan kita berdoa. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan menyerahkan gereja kami dalam tangan Tuhan. Masa-masa yang sulit ini gereja kami pun perlu beradaptasi Tuhan.
perlu mengubah begitu banyak hal Tuhan. Untuk bisa tetap melayani setiap jemaat Tuhan. Untuk boleh tetap menyampaikan firman Tuhan dan bina kerohanian setiap jemaat. Kami berdoa Tuhan secara khusus memberikan hikmat, berikan kekuatan, kesehatan kepada hamba-hamba Tuhan, gereja kami. Supaya mereka boleh melayani Tuhan yang setia. Mereka boleh memiliki ide-ide yang baik Tuhan. Yang boleh dilakukan untuk boleh mengembalakan, untuk boleh menguatkan, untuk boleh membina Tuhan iman dan kerohanian dari setiap jemaat GKI Gloria. Kami serahkan setiap hamba Tuhan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan dengar doa kami ini Tuhan. Dengar seruan kami. Kami bawa semuanya dalam tangan Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Tuhan, ini setiap kami, ini setiap seru doa kami Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Kami telah membawa pergumulan pribadi kami. Kami telah berdoa untuk bangsa negara kami. Kami telah berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk gereja kami Tuhan. Bapak, kiranya Engkau yang mendengar dan menjawabnya sesuai dengan waktu dan rencanamu yang ajaib. Dan kami sekali lagi datang hadapan-Mu mengakui bahwa kami manusia yang lemah. Kami butuhkan Engkau. Betapa hati dan jiwa kami kering dan kami merindukan Engkau. Kami diingatkan kembali betapa besar Engkau mengasihi kami. Ya Tuhan, bawa kami, ajar kami untuk juga mengasihi Engkau seperti Engkau yang telah mengasihi kami lebih dahulu. Mengasihi Engkau dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami. Bukan dengan kata-kata kami saja, tapi boleh dengan segenap perbuatan kami. Kami rindu Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi kerinduan hati kami. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami. Merenungkan firman-Mu siang dan malam, melakukannya dalam hidup kami. Itulah bukti nyata kami adalah murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita pujikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus
Selamat pagi teman-teman remaja, pemuda GKL Gloria dimanapun kita berada. Bersyukur sekali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan hari ini saya akan membawakan perenungan dari Matius 22 ayatnya yang ke-34 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Matius 22 ayat 34. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bersyukur untuk setiap kita yang masih bisa membaca dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, hari ini saya mendapatkan tema dari pengurus gitu ya. Temanya adalah Love God by obey to Him gitu. Dan menurut saya mungkin saya akan sedikit mengubah temanya gitu ya menjadi Loving God through Obedience. Dan dari judul ini serta ayat yang barusan saja kita baca, tentu mungkin sebagian dari kita sudah bisa menduga mau ngomongin apa saya hari ini ya kan. Hari ini tentunya kita akan berbicara tentang hukum. Jadi hari ini pasti kalian mungkin akan agak sedikit lelah gitu ya mendengarkan saya membicarakan tentang hukum. Ujung-ujungnya bakalan ngomongin orang Kristen harus begini, orang Kristen harus begitu, orang Kristen gak boleh begini, orang Kristen gak boleh begitu gitu ya. Tapi teman-teman tanpa kita sadari sebenarnya saya gak perlu ngomong satu kata pun di sini, itu setiap hari tidak mungkin tidak kita itu akan mengikuti aturan. Jadi artinya kita selalu mengikuti aturan dimanapun dan kapanpun kita berada begitu. Saya kasih contoh. Kalau misalkan buat teman-teman yang masih tinggal bersama orang tua gitu. Begitu kita bangun tidur, kita beraktivitas di dalam rumah, tentu akan ada aturan-aturan dari papa mama yang harus kita ikuti. Benar tidak? Entah itu misalnya bangun jam berapa atau makan jam berapa, atau mungkin bahkan cara makannya pun diatur gitu. Apakah harus makan bersama-sama atau makan sendiri-sendiri boleh-boleh aja. Kayak gitu. Nah misalkan buat teman-teman yang sudah tinggal sendiri nih, apakah kemudian tidak ada aturan? Tentu saja tidak, tetap ada aturan. Entah itu yang dibuat sendiri ataupun dari orang lain. Contohnya gini, misalkan kalian tinggal sendiri di apartemen atau ngekos gitu ya. Begitu bangun tidur, atau mungkin waktu tidur kalian itu kalian atur gitu. Nah itu kan berarti kalian sedang membuat aturan untuk diri kalian sendiri. Begitu bangun tidur langsung mandi atau bersih-bersih kamar. Atau misalkan urusan makan. Setelah makan harus ngapain? Apakah langsung dicuci atau dibiarin dulu? Itu adalah aturan yang akan kalian buat untuk menata hidup kalian gitu. Dan begitu keluar dari rumah, kalian akan misalkan ke jalan gitu ya. Entah kalian nyetir mobil, nyetir motor, atau mungkin jalan kaki. Tetap ada aturan yang harus diikuti. Ya kan? Dan setelah itu kalian mau pergi ke suatu tempat, entah ke mall, entah ke sekolah atau kampus atau tempat kerja kita. Aturan yang akan diikuti akan semakin banyak, bukannya semakin sedikit. Dan ditambah lagi di tengah kondisi pandemi ini tentu ya kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Aturan lagi, ya kan? Dan dari begitu banyaknya peraturan ini tentu di antara kita akan ada orang-orang yang sangat mempertanyakan gitu ya. Mungkin orang-orang yang bahkan gak suka, orang-orang yang rebel anggapannya ya. Gak suka mentaati peraturan gitu. Akan sangat bertanya-tanya, kenapa aku harus gini? Kenapa aku harus mengikuti aturan ini? Apa esensinya aturan ini ada? Ya saya pribadi sering mempertanyakan itu teman-teman. Dan seringkali sayangnya jawaban yang kita temukan itu sangat tidak memuaskan. Kita bertanya, tapi jawabannya ya udahlah itu loh udah dari kapan-kapan dilakuin, udah dari nenek moyang kita dilakuin, udah kamu ikutin aja. Atau itu udah disuruh sama bos, udah kamu gak usah tanya-tanya kenapa. Tentu jawaban seperti itu akan membuat kita ingin marah, ingin
tidak menjalankan aturan itu karena menurut kita ini sama sekali tidak penting untuk dilakukan. Atau yang jawabannya lumayan menyenangkan, misalkan, kenapa kalau di jalan kita harus pakai seat belt? Ya supaya kita aman, kalau misalkan terjadi kecelakaan pun tidak sampai lukanya yang parah gitu kan. Oh oke lah, masih bisa diterima. Tapi yang ngelakuinnya bukan dengan sukacita tentu. Ya udah lakuin aja kayak rutinitas gitu loh. Dan nggak ada passion gitu, tiap kali naik mobil nggak, wah aku harus langsung pakai seatbelt, enggak gitu. Mungkin bahkan lupa gitu, karena ya ini cuma rutinitas. Akan sangat berbeda hasilnya, akan sangat berbeda kalau kita itu melakukan peraturan-peraturan itu dengan dasar kasih teman-teman. Kita akan rela untuk melakukan aturan-aturan itu, bahkan tanpa orang lain meminta kita untuk melakukannya atau mengingatkan kita untuk melakukannya gitu. Dan mungkin teman-teman, kondisi yang di Alkitab yang kita baca itu seperti ini. Kalau teman-teman tahu, orang Yahudi pada masa itu berada di bawah pemerintahan Romawi. Jadi tentu ada aturan dari orang Romawi yang harus mereka ikuti. Dan selain itu mereka juga harus mengikuti aturan hukum Taurat. Ya mungkin teman-teman kalau baca di sini taunya 10 perintah Allah gitu ya. Tapi hukum Taurat itu nggak cuma 10 perintah Allah teman-teman. Hukum Taurat itu di total ada 600 lebih gitu. Jadi selain mereka harus mengikuti hukum Romawi, mereka masih harus mengikuti hukum Taurat yang sebanyak itu. Dan di dalam kondisi seperti inilah, kemudian tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus gitu. Kondisi di mana bahkan orang Yahudi pun sedang mempertanyakan pertanyaan ini teman-teman. Jadi ada kubu yang kurang setuju kalau hukum Taurat itu dibeda-bedakan. Dan ada kubu yang setuju-setuju saja, bahkan mendukung. Setuju kalau ada peraturan yang lebih penting dan harus dilakukan, dan ada yang kurang penting, seperti itu. Kenapa perbedaan ini bisa terjadi gitu? Karena ketika orang Yahudi menghadapi dilema dari satu hukum dengan hukum yang lain gitu ya. Misalkan pada masa kini, dilema yang sering kita temui, ya atau mungkin gak sering, ini salah satu contoh ya. Apakah kita akan menganjurkan orang untuk bercerai atau tetap bertahan di dalam pernikahan dengan pasangan yang KDRT? Pilihannya mengikuti aturan tidak boleh bercerai atau menyelamatkan nyawa. Dan pada zaman itu mungkin contohnya, apakah mereka akan menolong seorang ibu hamil yang akan melahirkan di hari Sabat atau ya tidak melakukan apa-apa karena mereka menghormati hari Sabat. Kemudian ketika ahli Taurat ini, dicatat ahli Taurat bertanya, atau mungkin lebih tepatnya bukan ahli Taurat kali ya, di bahasa aslinya dan diterjemahkan dengan baik dalam versi bahasa Inggris, itu artinya adalah lawyer atau expert in law gitu. Jadi mungkin kalau diterjemahkan ke kita saat ini gitu, dia ini seorang yang sangat ahli teologi, sangat menghafal semua isi Alkitab, dan juga punya kedudukan di bidang hukum. Jadi dia juga ikut mengatur dalam hukum gitu. Jadi orang ini pinternya bukan main teman-teman. Dan dengan kepintarannya itu, kemudian dia itu bermaksud untuk mencobai Yesus. Kata mencobai itu adalah kata yang sama yang dipakai di perikop Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Jadi ini bisa disamakan seperti itu. Tujuannya benar-benar untuk menjatuhkan Yesus di depan orang banyak. Dia bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini jelas sangat menjebak gitu, karena dengan bertanya seperti ini, maka seharusnya orang normal akan mulai berpikir untuk memilih salah satu di antara 600 lebih hukum itu kan. Jadi ahli Taurat ini meminta Tuhan Yesus untuk memilih salah satu di antara 600 lebih hukum itu. Dan apapun jawaban Tuhan Yesus, tentu kalau dia pilih salah satu gitu ya, tentu ini akan membuat pertengkaran antara kubu-kubu yang ada, dan juga tentu orang-orang Yahudi akan juga membenci Yesus. Karena merasa Yesus ini, wah beda kubu dengan saya. Seperti itu. Jadi dapat disimpulkan
bahwa pertanyaannya ini sangat-sangat tricky gitu ya. Tapi juga ada pendapat lain yang bilang kalau mungkin sebenarnya ahli Taurat ini juga nggak tahu jawabannya dan pingin tahu. Dia menggambarkan kejadian ini seperti berada di sebuah acara penabisan atau tes terakhir dari penabisan gitu ya, untuk seseorang supaya bisa naik jabatan. Nah, kandidat ini sudah melakukan tes dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Dan di tes terakhir, orang yang paling jago itu kemudian mengajukan pertanyaan. Yang pertanyaannya ini dia sendiri pun memang tidak bisa menjawab. Tapi dia menanyakan ini sengaja dengan tujuan entah untuk menjatuhkan atau memang untuk supaya dia tahu apa jawabannya, seperti itu. Dan ya mungkin itu juga yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi si ahli Taurat ini benar-benar pengen tahu juga mungkin. Dan tentu jawaban Yesus sangat ditunggu oleh semua orang yang sedang mengalami dilema itu. Entah pemuka-pemuka agama maupun orang Yahudi, seperti itu. Nah, saya mau mengilustrasikan kejadian waktu itu supaya kita lebih bisa menggambarkan. Cuman kalau dalam konteks Indonesia sih saya belum berhasil menemukan satu gitu ya. Tapi ada ilustrasi yang mungkin bisa cukup menggambarkan, yaitu isu LGBTQ. Nah, seperti yang teman-teman tahu, ada beberapa negara yang sudah melegalkan pernikahan sesama jenis gitu kan. Dan orang Kristen di negara-negara itu tentu mengalami dilema. Dan bahkan mungkin sampai terpecah menjadi dua kubu. Antara orang-orang yang setuju dan orang-orang yang gak setuju gitu. Dan bayangkan seandainya ada seorang hamba Tuhan baru. Terus tiba-tiba dia itu langsung melejit gitu namanya. Terus dia itu sangat jago ngajarnya. Semua orang suka sama dia, mengikuti dia untuk mendengarkan dia mengajar. Lalu tiba-tiba saat dia mengajar, ada seorang yang bertanya kepada dia gitu. Menurutmu, apakah orang Kristen seharusnya menolak atau menerima LGBTQ? Ini pertanyaan yang sejenis gitu ya dengan pertanyaan ahli Taurat itu. Dan tentunya jawabannya sangat dinanti-nantikan oleh orang banyak yang mendengarkan gitu. Namun, jika hamba Tuhan ini bilang menerima, tentu kubu yang menolak akan marah. Dia akan mulai menghujat, mungkin mencemooh, atau bahkan mengatakan hamba Tuhan ini sesat. Di lain sisi, andai kata hamba Tuhan ini bilang tolak, maka tentu orang-orang yang menerima itu akan bilang, why? Kita ini orang Kristen, kita seharusnya mengasihi. Kenapa kok kita gak mau menerima mereka? Kondisi dilema inilah yang kira-kira terjadi di sana waktu Tuhan Yesus ditanyai. Tetapi Tuhan Yesus tahu dan dia tidak jatuh ke dalam jebakan ini, teman-teman. Dia bahkan menunjukkan kepada kita sebuah teladan untuk menghadapi sesuatu yang seperti ini. Tuhan Yesus tidak fokus kepada praktik-praktik hukum Taurat, tetapi Tuhan Yesus fokus kepada esensi dari hukum Taurat itu. Jadi Tuhan Yesus tidak memilih salah satu praktik, tapi dia langsung merangkumkan semua dan esensinya apa. Dan seperti yang kita tahu, esensinya sudah dijabarkan oleh Tuhan Yesus dalam dua. Hukum kasih yang kita kenal sekarang. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan dua hukum kasih ini seharusnya menjadi dasar dari setiap tindakan kita. Menjadi dasar dari setiap peraturan yang kita buat kemudian. Dan tentu saja menjadi dasar dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kasih dan ketaatan itu nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Kasih dan ketaatan itu seperti dua sisi dari uang koin gitu ya. Yang nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tanpa kasih, maka ketaatan itu hanya akan menjadi sebuah perbuatan yang kosong gitu. Dan bahkan cenderung akan jatuh kepada legalisme. Kolose 2 ayat 3 berkata, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi ada dua hal yang akan terjadi ketika kita taat tanpa kasih. Yang pertama, legalisme tadi, itu apa? Legalisme adalah tindakan yang mendewakan peraturan di atas segalanya. Jadi
Saya nggak peduli ya kamu kenapa, kamu pokoknya melanggar peraturan berarti kamu salah. Itu legalisme. Sedangkan yang satunya akan jatuh kepada mencari keuntungan diri sendiri. Tujuannya adalah memuaskan apa yang dia inginkan. Contohnya, ketika kita taat melakukan firman Tuhan tanpa kasih, kita mungkin akan melakukan sangat sempurna gitu ya. Doa, saat teduh, ibadah gitu. Tapi untuk apa? Untuk dilihat baik sama orang. Atau ya supaya kelihatan rohani aja. Jadi orang Kristen yang taat. Atau malah mungkin kita bertujuan supaya Tuhan mungkin melihat ketaatan saya dan akan memberikan apa yang saya inginkan. Seperti itu. Tapi sebaliknya teman-teman, jika kasih tanpa ketaatan, maka kasih itu gak akan jadi apa-apa. Dia tidak akan bertambah apa-apa untuk siapapun. Seperti itu. Dan uniknya, di bagian yang kita baca, itu kata yang digunakan untuk kasihilah, dan diterjemahkan dengan sangat baik, kasihilah, itu berupa kata kerja aktif. Kasihilah bukan kata benda atau kata kerja pasif atau kata sifat gitu ya. Tapi kasihilah itu berarti kita harus menunjukkan kasih itu. Kasih itu harus dilakukan, kasih itu harus ditampakkan gitu. Dan tidak seharusnya kasih diperlakukan seperti benda yang bisa kita simpan saja. Yohanes 14 ayat 23 sampai 24 berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Jadi di sini jelas bahwa kasih harus melahirkan ketaatan. Kasih itu harus diaplikasikan. Dengan apa? Dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan ini kan masih bulan Februari ya teman-teman. Masih bulan Valentine. Ya mungkin jelas teman-teman tahu atau mungkin ada yang gak merayakan ya, saya gak merayakan gitu ya. Tapi ya kita tahu ini sama-sama adalah hari kasih sayang. Dan mungkin tanggal 14 kemarin ada teman-teman yang udah mempersiapkan jauh dari sebelumnya. Untuk seseorang yang sangat kalian kasihi gitu. Dan persiapan ini tentu tidak singkat. Kalian akan butuh waktu, butuh tenaga, butuh uang bahkan untuk mempersiapkan sebuah hadiah yang spesial untuk seseorang yang spesial juga buat kita gitu kan. Dan waktu kita melakukan segala persiapan mungkin yang panjang ataupun yang singkat tentu kita tidak merasa bersungut-sungut kan ya. Karena ya kita tahu kita melakukan ini untuk seseorang yang kita kasihi. Ya mungkin ada lah ya yang ngomel-ngomel, aduh ini ngapain sih aku harus siapin kayak gini. Tapi kalian akan tetap bisa menahan itu. Karena ya kalian tahu, kalian mengasihi orang itu sehingga kalian mau memberikan yang terbaik untuk orang itu. Beda kalau kita memberikan hadiah dengan terpaksa. Misalnya di acara tukar kado kelas. Kan kita gak kenal atau gak deket semua orang di kelas kita. Terus waktu disuruh tukar kado, tukar kado. Ya, nantilah deket-deket hari tukar kado baru cari kado, ya enggak. Terus udah mepet-mepet, gak dipersiapin, nyarinya yang di batas harga paling rendah. Dan kita gak peduli gitu hadiahnya mau apa, nanti kasih apa, ya gak peduli lah. Pokoknya ya udah kita memenuhi yang harus dilakukan gitu. Jadi beli kadonya cuman karena harus, bukan karena ingin. Dan ini menghasilkan sesuatu yang sangat kontras gitu ya teman-teman. Apa yang dilakukan dengan kenyatan, dengan passion, dan terutama dengan kasih, tentu akan sangat berbeda hasilnya dengan apa yang dilakukan dengan terpaksa. Sekarang kita sudah tahu kalau ketaatan itu harus didasarkan sama kasih kita pada Tuhan gitu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Dan saya memberikan jawaban yang sederhana, tapi tidak mudah untuk diterima. Mungkin untuk sebagian orang. Jawabannya adalah kita harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu. Kita harus mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu.
Ya mungkin akan ada yang bertanya gitu ya, atau ngomel. Aku udah mengalami kasih Tuhan. Aku udah terima Tuhan, aku udah jadi orang Kristen cukup lama dan ya aku kayak berusaha taat tapi kayak susah gitu. Dan ya itulah yang memang akan dihadapi oleh semua orang Kristen, teman-teman. Jadi orang Kristen itu gak gampang. Ketaatan itu butuh dilatih. Asalkan kita sudah punya dasar kasih yang benar, maka ketaatan itu ketika kita melakukan sesuatu, kita akan ingat, oh aku melakukan ini, aku berusaha taat di titik ini, di masalah ini aku berusaha taat karena aku mengasihi Tuhan. Gak gampang teman-teman, iya gak gampang. Tapi kita semua sama-sama bergumul untuk hal ini, dan saya percaya Allah Roh Kudus juga akan terus menuntun kita. Nah buat teman-teman yang mungkin ngomong, ya iya sih memang gak pernah merasakan kasih Tuhan sih ya. Kayak ya Tuhan kan gak kelihatan ya gimana kita merasakan kasihnya gitu. Saya mau bilang saat ini teman-teman, kalau gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi kita. Kristus mati di atas kayu salib buat kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita punya sesuatu yang bisa menyenangkan dia, bukan. Waktu itu kita masih berdosa, masih gak layak, masih hina gitu di mata Tuhan. Tapi dia mau turun, dia menebus kita. Dan bahkan kalau kita melihat kondisi kita saat ini, seorang manusia yang punya pemikiran, yang punya free will, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas hal itu. Kalau kita kembali ke masa penciptaan, di mana Tuhan menciptakan manusia, mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan membuat manusia itu punya free will? Kalau memang Tuhan cuma mau seseorang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, buat aja robot Tuhan, ngapain susah-susah buat manusia? Tapi enggak. Tuhan pilih membuat kita seperti ini karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan ingin dengan free will kita, keinginan kita bisa melihat kasih Tuhan yang sangat besar itu. Dan kita memilih untuk mengasihi dia, untuk menaati dia di dalam kasih itu. Bukan dengan keterpaksaan. Dan saya akan mengakhiri khotbah saya hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang anak laki-laki yang dia ini memiliki seorang ibu yang cinta Tuhan, yang membawa anaknya ini ke sekolah minggu, mengajarkan cerita-cerita firman Tuhan kepada anak ini. Namun sayangnya, sebelum ulang tahun dia yang ke-7, ibunya meninggal. Dan semenjak itu, dia gak pernah lagi ke gereja. Dia gak pernah lagi buka Alkitab, dia gak pernah lagi dengar cerita tentang firman Tuhan, gak pernah. Lalu anak ini semakin besar, dia tumbuh jadi remaja dan dia tumbuh menjadi pria dewasa. Dan ketika itu dia bekerja sebagai kapten kapal. Dan kehidupan seorang kapten kapal pada masa itu isinya adalah foya-foya, bersenang-senang, dan tentu ini adalah kehidupan yang sangat jauh dari Tuhan. Dan yang lebih parah, dia bahkan gak peduli waktu kapalnya dipakai untuk perdagangan budak. Dia sama sekali gak peduli. Yang penting saya mendapatkan keuntungan dari transaksi ini. Mau ini perdagangan budak kek, narkotik kek, saya gak peduli. Gak apa-apa, pakai aja kapal saya. Namun sebuah kejadian mengubahkan seluruh hidupnya. Ketika dia mengendarai kapalnya, badai besar menghantam kapal yang dia kemudikan. Dia sudah gak bisa mengendalikan kapalnya lagi, sampai di satu titik dia cuma bisa diam dan udah pasrah nunggu ajalnya gitu. Tapi di saat itu, di saat paling genting di dalam hidupnya, tiba-tiba dia teringat tentang cerita yang sering diceritakan ibunya waktu dia gak sampai umur 7 tahun. Dia ingat ada satu pribadi, dia itu Yesus. Dan di tengah kondisi yang seperti itu, pria ini kemudian berdoa kepada Tuhan.
Dia berdoa ingin diselamatkan. Dan secara ajaib, badai mulai mereda. Dan akhirnya dia dan seisi kapalnya bisa selamat. Setelah mengalami kejadian yang sangat ajaib tersebut, pria ini mulai berubah. Dan pada akhirnya bahkan pria ini menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Dan dia juga menulis sebuah lagu yang sangat terkenal dan saya yakin teman-teman semua pasti tahu. Judulnya Amazing Grace. Benar sekali, yang sedang saya ceritakan adalah pengarang dari lagu ini, John Newton. Ketika pada akhirnya John Newton benar-benar memahami dan mengalami kasih Tuhan secara pribadi. Di dalam hidupnya dia mulai berubah. Dari seorang yang tidak menjalankan firman Tuhan, menjadi seorang yang menyerahkan hidupnya untuk menaati rencana Tuhan bagi dirinya. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita saat ini sudah memahami dan mengalami kasih Allah itu secara pribadi? Teman-teman, menaati firman Tuhan adalah hal yang sulit. Mengasihi Tuhan dengan tulus adalah hal yang lebih sulit. Apalagi merasakan kasih Allah dari Allah yang tidak bisa kita lihat. Tetapi hal ini bukannya gak mungkin, teman-teman. Allah yang mengasihi kita telah mengutus Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap kita agar kita bisa mengalami kasih Allah tersebut. Tuhan, tidak satu hal pun tidak ada Tuhan yang bisa membuat kami membalas kasih-Mu, membalas cinta-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, Tuhan. Tidak dengan kepandaian kami, tidak dengan kemampuan kami, tidak dengan kekayaan kami bisa membalas-Mu ya Tuhan. Tapi saat ini kami mau Tuhan, kami mau agar Engkau melihat hati kami. Untuk setiap kami yang mungkin sudah menerima Engkau dan sedang berusaha mati-matian mengasihi Engkau ya Tuhan. Tolong Tuhan yang bantu setiap kami agar kami boleh kuat menjalani proses yang tidak mudah ini ya Tuhan. Dan untuk setiap kami Tuhan yang belum pernah mengalami kasih Engkau, Tuhan izinkan kami untuk boleh merasakannya. Kami mau Tuhan untuk merasakan kasih-Mu. Bukakan hati kami untuk boleh menerima pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kami. Sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu dan belajar untuk mengasihi Engkau dan taat di dalam perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah boleh kami dengar ya Tuhan. Tuhan, terima kasih mungkin untuk kesempatan kami boleh melihat kasih-Mu. Atau mungkin kami boleh ditegur ya Tuhan. Tapi kami mau belajar mulai dari hari ini untuk terus mengasihi Engkau, untuk mentaati setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me.